Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, Bu Lina akan menjelaskan tentang dampak kondisi geografis Indonesia. Materi ini ada pada tema 1 subtema 3 mata pelajaran IPS. Nah, dampak geografis Indonesia. Indonesia itu bisa disebut menjadi 3 negara. 1 negara maritim, 2 negara kepulauan, dan 3 negara agraris. Masing-masing sebutan itu memiliki alasan tersendiri. Kenapa Indonesia disebut negara maritim? Karena sebagian besar wilayah Indonesia itu terdiri atas perairan. Hampir 3/4 wilayah Indonesia itu berupa perairan. Dan Indonesia memiliki letak yang sangat strategis, yaitu ada di antara 2 persilangan dunia. Yang kedua, kenapa Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Karena Indonesia memiliki jumlah pulau yang sangat banyak dan merupakan salah satu negara dengan jumlah pulau terbanyak di dunia. Ada lebih dari 17.000 pulau yang ada di Indonesia. Masing-masing pulau memiliki kebudayaan tersendiri, adat istiadat tersendiri, dan otomatis masing-masing pulau juga memiliki keragaman mata pencaharian atau dampak geografis dari keberadaan pulau tersebut. Untuk yang ketiga, kenapa Indonesia disebut sebagai negara agraris? Karena sebagian besar penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian dari bidang agraris, dari bidang pertanian, perkebunan, dan juga dari bidang kehutanan. Nah, itu potensi yang besar dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia dan sudah dimanfaatkan oleh penduduk Indonesia. Pengaruh Indonesia sebagai negara maritim yang akan kita pelajari adalah penduduk yang tinggal di sekitar perairan dengan mata pencaharian mereka. Nah, karena juga sebagian besar penduduk kita itu tinggalnya di daerah perairan, maka ada berbagai macam mata pencaharian yang mereka tekuni. Yang pertama, sebagai nelayan, itu yang akan ditekuni oleh mereka yang tinggal di daerah perairan. Yang kedua, selain sebagai nelayan, dia ada yang sebagai petani garam yang memanfaatkan air laut, potensi dari air laut. Selanjutnya ada juga yang sebagai petani kelapa, karena di sekitar bibir pantai kelapa itu akan tumbuh subur. Ada juga yang sebagai pedagang, ikan, kelapa, garam akan didistribusikan sebagai barang dagangan mereka untuk dimanfaatkan di tempat lain. Ada juga yang berprofesi sebagai budidaya mutiara ataupun budidaya rumput laut. Mutiara dan rumput laut merupakan hasil dari laut, sumber daya alam yang berasal dari laut. Ada juga nanti yang berprofesi sebagai pemandu wisata yang memanfaatkan kedatangan wisatawan untuk dia ceritakan tentang potensi yang ada di sekitar perairan mereka. Nah, yang kita pelajari tadi itu adalah dampak ekonomi dari kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Selain dampak ekonomi, ada juga dampak dari sosial budaya. Nah, interaksi sosial budaya yang ada di Indonesia itu juga memiliki potensi tersendiri. Nah, karena Indonesia letaknya tadi di persilangan, perdagangan yang sangat ramai di dunia, kita memiliki pertukaran budaya yang sangat kompleks dari berbagai macam aspek. Contohnya, dari pedagang. Zaman dulu, pedagang yang datang di Indonesia itu berbagai macam. Ada yang pedagang Eropa, ada pedagang Arab, ada dari Gujarat, dan macam-macam. Nah, pada awalnya sistem perdagangan kita adalah sistem barter. Kalau pedagang punya barang apa, dia butuh apa, dan kita punya, tukaran aja. Tapi lama-kelamaan ada yang namanya transaksi jual beli yang akhirnya memanfaatkan mata uang sebagai alat transaksinya. Nah, pedagang yang menetap atau singgah di Indonesia itu juga akan sangat berpengaruh terhadap budaya-budaya yang ada di Indonesia. Karena mereka membawa budaya tersendiri dan kita juga punya budaya tersendiri, akhirnya ada pertukaran budaya antara mereka
sebagai masyarakat yang dengan pertukaran budaya yang sangat beragam, ada berbagai macam dampak yang akan kita dapat. Antara lain, dampak positif akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kondisi masyarakat di Indonesia. Yang pertama, memang memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat. Jadi masyarakat kita gampang berkomunikasi. Yang kedua, pengaruh budaya yang baik dari dalam atau luar daerah sehingga itu akan memperkaya budaya yang ada pada kita. Jadi budaya kita itu akan sangat beragam. Karena apa? Adanya budaya dari luar maupun dari dalam. Selain itu juga memudahkan komunikasi dan interaksi antar masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, pengaruh kalau itu budaya baik, kita memanfaatkannya, budaya kita jangan sampai luntur. Karena kita sudah punya budaya yang baik. Kalau dari luar budayanya itu buruk, jangan sampai mempengaruhi budaya kita yang sudah baik. Dampak negatif yang kita terima akibat pengaruh kondisi geografis Indonesia dari kondisi sosial masyarakatnya. Yang pertama, hilangnya budaya asli karena tergerus oleh budaya asing. Kadang budaya asing itu lebih cepat menggerus budaya asli daerah tersebut. Kenapa? Karena orang dengan budaya asli itu terlalu jenuh sehingga dia ingin belajar budaya yang lain. Yang kedua, timbulnya budaya baru yang belum tentu sesuai dengan budaya setempat. Jadi adanya budaya asing itu, selain budaya kita hilang, juga budaya asing itu bisa menggerus budaya dari kita. Untuk menjalani aktivitasnya, alat komunikasi zaman dulu kita lama-lama tergerus oleh alat komunikasi yang ada di zaman sekarang. Dulu berbagai macam, ada lonceng, ada beduk, nah ada kentongan, itu sudah hampir nggak kita temui. Kenapa? Karena sudah ada alat komunikasi yang lebih canggih. Contohnya juga penggunaan baju adat. Nah, kalau dulu orang Jawa sering menggunakan kebaya, baju lurik, sekarang juga udah jarang. Kalau kita tidak pandai-pandai melestarikannya, lama-lama budaya kita juga akan hilang. Timbulnya budaya baru, misalnya adanya pesta berdiri yang zaman dulu nggak ada. Adanya juga pertunjukan-pertunjukan, konser-konser musik yang sudah sangat modern. Zaman dulu juga tidak ada. Nah, demikian yang bisa Bu Lina sampaikan untuk menjelaskan materi dampak kondisi geografis yang ada di Indonesia. Yang perlu kalian pahami, dampaknya itu ada dua. Satu, dampak positif. Dua, dampak negatif. Yang selanjutnya yang perlu kalian pahami, kondisi geografis kita bisa ditinjau dari dampak ekonomi, dampak sosial, dan juga dampak budaya. Masing-masing memiliki pengaruh tersendiri. Nah, itu saja yang dapat Bu Lina jelaskan dalam video kali ini. Semoga apa yang Bu Lina sampaikan bermanfaat. Lalu berpikir positif, bersyukur atas apa yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.